anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Subtema 1 mengajarkan tentang alat gerak hewan. Mohon disimak baik-baik ya, supaya kalian paham dan mengerti dengan materinya. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar. Di sini ada Pak Rudi dengan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Di sini dapat kita lihat kelincinya Pak Rudi banyak sekali. Dan Edo sangat menyukai kelinci-kelincinya Pak Rudi. Sampai Edo membantu Pak Rudi untuk memberikan makan kepada kelinci-kelinci Pak Edo. Nah, coba perhatikan kelinci itu. Siapa yang tahu apa sih alat gerak kelinci itu? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada hewan dan manusia, alat gerak itu dibagi menjadi dua. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yang ada di dalam tubuh itu disebut dengan otot. Dan alat gerak pasif pada manusia dan hewan itu adalah tulang. Perhatikan gambar di samping ini. Otot adalah bagian yang berwarna merah, sedangkan tulang adalah bagian yang berwarna putih. Nah, kenapa sih otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot dapat bergerak. Dan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan dari otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi, otot itu bagian penting dari tulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Macam-macam alat gerak hewan. Di sini, hewan itu bisa bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Nah, selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, bahkan berenang. Coba kita lihat di sini, hewan yang bergerak menggunakan kaki. Di sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Ada juga katak. Katak bergerak dengan menggunakan kaki. Terakhir ada juga orang hutan. Orang hutan bergerak menggunakan kaki dan juga tangan. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan menggunakan sirip. Kalian pasti tahu kan apa hewan yang bergerak dengan menggunakan sirip? Ya, ada ikan. Semua jenis ikan bergerak menggunakan sirip. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Apa aja sih hewan-hewan yang bergerak menggunakan otot perut? Berikut ini adalah contoh hewan yang bergerak menggunakan otot perut, yaitu ular. Dan yang terakhir adalah hewan yang bergerak dengan menggunakan sayap. Hewan yang bergerak menggunakan sayap itu seperti lebah dan burung elang. Tanpa adanya organ gerak, manusia tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Begitupun dengan hewan. Tanpa adanya organ gerak, hewan tidak dapat melakukan apapun. Sekarang, mari kita baca sebuah paragraf berikut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, anak-anak Ibu
Masih ingat enggak apa itu ide pokok? Sebelum kita menentukan ide pokok dari paragraf tersebut, ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Yang pertama, kamu harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, mencari kalimat utama dari teks tersebut. Dan yang terakhir, menentukan inti dari kalimat utama karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Biasanya, kalimat utama berada di awal atau di akhir kalimat. Dalam satu paragraf, terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Jadi, dalam satu paragraf, tidak semuanya kalimat utama, tetapi dalam satu kalimat utama terdapat kalimat-kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang ini merupakan pengembangan dari kalimat utama. Selanjutnya, mari kita cari ide pokok dari paragraf yang sudah kita baca tadi. Setelah kita baca, di sini dapat kita tentukan bahwa kalimat utama ada di awal paragraf. Nah, dari kalimat utama ini kita dapat mengambil ide pokoknya, yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, bagian mana yang merupakan kalimat pengembang? Yang merupakan kalimat pengembang adalah yang ibu garis bawahi berwarna merah. Kalimat-kalimat selain kalimat utama merupakan kalimat pengembang. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.